Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di malam hari ini, kami doakan semoga ikhwan dan akhwat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan naungan rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bersama-sama mengikuti acara tausiah malam bersama Ustadz dan juga guru kita Ustadz Ahmad Sanusi yang alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Di malam hari ini saya Jawir Julfikar ditemani Ondi, ada Yusuf Bangkit dan juga Fajar di switcher akan menemani ikhwan akhwat kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Kita akan mengikuti kajian kitab tafsir Al-Qurtubi dan pada malam hari ini Ustadz Ahmad Sanusi akan melanjutkan kajian Quran surah At-Taubah. Kita akan masuki pembahasan dari ayat 87 sampai ayat 93 insyaallah. Silakan ikhwan akhwat dibuka Al-Qur'annya, Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 87 sampai dengan ayat 93. Dan nanti seperti biasa kami mengajak ikhwan akhwat untuk ikut berpartisipasi pada sesi tanya jawab di akhir acara. Nanti kirimkan pertanyaan maupun pendapat ikhwan akhwat lewat pesan singkat maupun WhatsApp di 081119999720 atau telepon di 0218451512. Dan mari langsung saja kita simak tafsir Al-Qurtubi Quran surah Taubah ayat 87 sampai 93. Kami persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 87 insyaallah sampai ayat 93, di antaranya dengan bantuan kitab tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 205 insyaallah sampai halaman 212. Untuk itu mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan Sya'ban memasuki sebentar lagi bulan Ramadan, kami apabila ada kesalahan sengaja atau tidak sengaja mohon maaf. Muhammad bin Wasi' pernah menyampaikan, ma ashtahi minad dunya illa thalathatan. Akhon innahu in ta'awwajtu qawwamani. Saya di dunia ini kepingin punya 3 hal. Yang pertama, saya pingin punya teman, in ta'awwajtu, yang jika aku mempunyai kekurangan, kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, qawwamani, dapat meluruskan. Wa qutam minar rizqi afwam min ghairi tabi'ah. Yang kedua, aku menginginkan rizki dengan rizki yang halal, mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi orang lain. Wa salatan fi jama'atin yurfa'u anni sahwuha wa yuktabu li fadluha. Saya kepingin mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat jamaah, paling tidak bisa mengurangi atau menutup celah-celah lupa terhadap bilangan rakaat, dan untuk menabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat itu diabadikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 148. Dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini mendekati bulan Ramadan, mudah-mudahan tidak lama lagi, 1-2 minggu, mudah-mudahan saudara-saudara kita umat Islam, para kiai yang terzalimi, yang ketepatan ada di tahanan, mudah-mudahan segera dibebaskan. Karena bagaimanapun saya khawatir kalau belum dibebaskan, kalau beliau tidak bersalah, khawatir beliau berdoa, khawatir umat Islam berdoa, semuanya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran
Surah An-Naml ayat 62. Saya khawatir apabila nanti di Sya'ban, di akhir-akhir seperti ini, apalagi di bulan Ramadan, semua umat Islam mengangkat tangan, menangis dan berdoa karena merasa saudaranya atau kiainya terzalimi. Saya khawatir. Ini juga diabadikan di dalam hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal hina ba'atsahu ilal Yaman. Sahabat Mu'adz bin Jabal, apabila nanti Anda sampai di Yaman, jangankan sesama muslim, orang ahli kitab saja jangan Anda zalimi. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ajaklah bersyahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau beliau sudah bersyahadah dan beliau mampu bertahap, suruh sholat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min awniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Apabila beliau sudah bisa melaksanakan sholat, sampaikan berikutnya bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat untuk dibagikan rizkinya kepada sebagian orang-orang fakir. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka semua bisa taat kepada ajakan baik Anda, maka tolong jaga harta-harta, jiwa dan keselamatan dan harga diri mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian semua kepada doanya orang yang dizalimi atau terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena di antara orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada batas, dalam pengertian Allah pasti mengkabulkan doanya. Ini bulan baik, bulan Sya'ban, apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan saudara kita, kiai kita yang masih ada di dalam tahanan segera dikeluarkan, mengingat karena itu dulu kan tujuannya juga politik, kepingin dan meminta agar hukum dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dan proses sudah berakhir di besok karena besok pembacaan keputusan. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari nomor 1496, Fathul Bari juz 3 halaman 455 sampai 460. Di dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man da'a bi dhahril ghaibi ustujiba lahu wa qala al malaku amin. Hati-hati dengan doanya orang-orang Islam yang terzalimi apalagi. Maka apabila mereka berdoa, maka jangankan sesama manusia, malaikat pun ikut mengaminkan doanya. Dan apabila berdoa diaminkan oleh malaikat, sudah pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaka bimithlin, dan semua orang yang mendoakan saudaranya akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Hadis Muslim ada di dalam Muslim 2732. Dan kepada saudara kita yang ada dimanapun, mudah-mudahan tetap sabar, berusaha yang baik dan berdoa, dan tetap bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang bertugas seperti aparat TNI dan Polri-nya. Allah sudah menyampaikan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sudah pasti tiba, pasti terjadi, dan itu sudah dekat. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Karena dulu Nabi dan para sahabat sampai bertanya, kapan pertolongan Allah? Kita tinggal di negara yang mayoritas umat Islam, tapi umat Islam dihina, kiainya dizalimi. Umat Islam seperti tinggal di negara orang lain. Am hasibatum an tadkhulul jannah
Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka tertimpa melarat, mereka tertimpa penderitaan ad-dharra, wa zulzilu hatta yaqular rasul. Mereka mendapatkan fitnahan, goncangan bertubi-tubi. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai para ulama bertanya dan para pengikutnya masyarakat semuanya muslimin bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala, ingatlah, inna nasrullahi qarib, bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat, pasti terjadi dan pasti dekat. Memang Allah menyampaikan bahwa wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, bahwa ketika umat Islam seperti tinggal di negara orang lain, padahal mayoritas umat Islam di Indonesia tinggal di daerah dan negaranya sendiri. Itu namanya fitnah, wal fitnatu akbaru minal qatli. Cobaan seperti itu menurut Allah lebih besar daripada al-qatl. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Memang begitulah. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam dan umat Islam ini selalu berusaha kalau bisa memurtadkan atau tetap beragama Islam, tapi dipisahkan antara Islam dengan negara, antara Islam dengan pemerintahan, antara Islam dengan kehidupan, antara Islam dengan kepemimpinan. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 87. Radu ridha, siapa mereka? Mereka orang munafik itu ridha bi ayyakunu, agar ada siapa mereka munafik itu ma'al khawalif, bersama orang-orang yang tidak ikut berjihad. Jadi mereka itu memang dari awal tidak mau berjihad, maunya tinggal sama anak-anak dan orang-orang tua yang sudah jompo, tua renta. Wa tubi ala qulubihim, tujuannya karena tidak mau ikut berjihad dia. Wa tubi ala qulubihim, dan ditutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka munafik. Karena memang ini surat Taubah ini berbicara tentang tingkah laku orang munafik. Fahum, maka adapun mereka orang-orang munafik ini la yafqahuna, yaitu tidak mengerti siapa mereka, bahwa akibat dari mereka tidak ikut berjihad itu sangat fatal. Dan mereka tidak faham bahwa alangkah mulianya orang berjihad dan berjuang untuk lillahi ta'ala itu. Lakinir rasul, akan tetapi ar-rasul walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, siapa? Alladzina ma'hu, yang bersama Nabi, orang yang bersama Nabi yang keyakinannya mantap, jahadu, selalu berjihad, berjuang, siapa mereka? Bi amwalihim, dengan amwal mereka, harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, wa ulaika, dan adapun mereka, lahum, yaitu bagi ulaik al khairat, adapun beberapa kebaikan. Bagi mereka yang selalu menemani jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, bagi pembela Islam, pembela Al-Quran, dan pembela ulama. Wa ulaika, dan adapun mereka semuanya, hum, ya ulaik al-muflihun, orang yang ghirahnya kepada Islam ini tinggi, kepada Al-Quran ini tinggi, itulah orang-orang yang muflih, yang berbahagia. A'addallah, telah menyediakan, Allahu, siapa Allah, A'adda, telah menyediakan, Allahu, siapa Allah, lahum, untuk mereka. Mereka siapa? Ar-Rasul walladzina amanu ma'ahu, menyediakan siapa Allah, jannatin, kepada beberapa surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya jannat mengalir, al-anharu, apa? Sungai-sungai, khalidina, hali kekal siapa mereka, fiha, di dalam jannat. Dzalika, adapun hal tersebut al-fauzu, jannat tadi, khalidina fiha tadi, al-fauzu, yaitu kemenangan, al-azim, yang sangat besar. Dan itu yang diharapkan, kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa jaa, ayat berikutnya surah Taubah ayat 90.
Wajah dan datang. Ini orang munafik, beda dengan orang yang beriman. Datanglah al-mu'adziruna, siapa orang-orang yang membuat-buat alasan. Bukan uzur tapi mu'adzirun, yang buat-buat alasan. Tuh. Alasannya tidak satu tapi banyak. Itu pakai tasdid. Minal a'rabi, dari beberapa orang-orang Arab desa. Taunya itu habis ro ada alif itu. Kalau Arab itu orang Arab kota. Orang yang sudah punya pendidikan karena kemasukan ajaran Islam. Tapi kalau ada alifnya A'rab itu belum kenal Islam. Minal a'rabi, dari beberapa orang Arab Badui, orang Arab desa. Tujuannya apa? Mu'adzirun tadi, liyu'dzana, agar diizinkan. Siapa mereka? Lahum, untuk mereka. Izin untuk apa mereka? Supaya tinggal bersama al-khawalif, orang yang tidak ikut berjihad. Pura-pura sakit segala macam, pura-pura tidak mampu padahal tidak sakit dan beliau sehat. Wa qa'ada, dan duduk. Maksudnya tidak mau. Alladzina, siapa orang-orang kadzabu, yang mendustakan. Siapa mereka? Mendustakan Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah. Bagi orang yang mu'adzirun, yang munafik penuh dengan kepura-puraan ini, tidak mau ikut jihad, berjuang membela agama Islam, sayusibu, maka pasti menimpa. Asaba yusibu, menimpakan siapa Allah. Akan menimpakan siapa Allah, akan menimpa, sayusibu azabun alim, nanti itu fa'ilnya. Asaba yusibu, alladzina, menimpa kepada orang-orang kafaru yang kafir. Siapa? Alladzina minhum, dari A'rab tadi. Sayusibu azabun, apa azab, alimun, yang sangat menyakitkan. Laisa 'alad du'afa, tidak ada alasan, tidak dosa. Tidak boleh kita menyakiti alad du'afa, atas orang-orang yang lemah. Wala alal mardo, demikian juga bagi atau atas orang-orang yang sakit. Kalau dia memang udah tua renta atau lemah atau sakit. Wala alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan juga tidak dosa. Tidak ada alasan kita untuk menyakiti orang-orang la yajiduna, yang tidak menemukan. Siapa? Alladzina, tidak menemukan, ma, kepada sesuatu, harta, kekuatan. Yunfikuna, yang menginfakkan. Siapa mereka? La yajiduna. Laisa haraj, tidak ada harajun, apa dosa. Idza nasahu, apabila betul-betul ikhlas. Siapa mereka? Mereka ad-du'afa al-marudha. Walladzina la yajiduna ma yunfikun, kalau memang mereka betul-betul ikhlas lillah, karena Allah, wa rasulih, dan rasulnya Allah. Ma 'alal muhsinin, itu ad-du'afa al-marudha alladzina la yajiduna ma yunfikun, yang semuanya mereka lakukan itu lillahi wa rasulih. Ma 'alal muhsinin, mereka semua adalah orang-orang muhsinin. Tidak ada jalan celah bagi orang-orang yang baik. Min sabil, ma alal muhsinin, ala jar majrur, itu nanti menjadi khobarnya ma. Min sabil jar majrur, tapi menjadi isim daripada ma nanti itu. Sama dengan la. Min sabil, apa jalan? Jalan untuk menyalahkan, karena dia memang betul-betul bukan alasan dibuat-buat, tapi alasan yang dapat diterima oleh syar'i. Wallahu, dan hal adapun Allah, wafurun, yaitu maha pemaaf. Siapa Allah? Rahim, maha penyayang. Jadi bagi yang mampu silahkan kalau ingin menyaksikan keputusan besok. Sekarang kita bacakan dulu penjelasannya menurut para mufassirin tentang penafsiran surat Taubah ayat 97 ini. Kalau dihubungkan dengan Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah yukallif, memaksakan. Siapa Allah? Nafsan, kepada suatu jiwa, illa wus'aha, kecuali menurut kemampuannya. Jadi kalau memang betul-betul du'afa, marudha, la yajiduna ma yunfikun, tidak masalah, tidak ikut jihad kalau memang betul-betul enggak mampu. Atau menurut An-Nur ayat 61, laisa 'alal a'ma haraj, bagi mohon maaf yang penglihatannya kurang jelas. Demikian juga wala 'alal a'raj, pincang ya. Harajun, apa haraj, itu isimnya laisa, tidak ada dosa. Wala 'alal maridhi haraj, demikian juga orang yang sakit.
Warawa Abu Daud dan meriwayatkan siapa Abu Daud an Anas dari sahabat Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, menurut sahabat Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala laqad taraktum sungguh meninggalkan siapa kalian semua bil Madinati di Madinah aqwaman taraktum aqwaman kepada beberapa orang, kepada beberapa kaum, masirtum setiap berjalan siapa kalian masiran dengan suatu perjalanan, wala anfaqtum min nafaqatin dan setiap kalian semua berinfak min nafaqatin dari suatu infak sekecil apapun, wala qata'tum min wadin setiap anda melewati lembah illa wahum ma'akum fih kecuali hal adapun mereka ma'akum yaitu selalu bersama kalian fihi di dalam perjuangan kalian. Nabi menyampaikan ada orang tinggal di Madinah, orang-orang tersebut selalu mengikuti Anda, pahalanya mendekati juga pahala yang Anda lakukan. Pahala berjalannya, infaknya, mengarungi lembah, itu mereka juga akan mendapatkan hampir sama dengan pahala yang kalian dapat karena mereka sama dengan kalian. Wahum ma'akum fih, qalu bertanya siapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana, bagaimana kok bisa yakununa ada siapa mereka yang di Madinah ma'ana yaitu selalu bersama kami, pahalanya mendekati pahala kami yang berjuang mati-matian ini. Wahum dan hal adapun mereka bil Madinah fisiknya yaitu berada di Madinah. Qala menjawab siapa Nabi, habasahum menahan hum kepada mereka yang fisiknya ada di Madinah tapi hatinya selalu membela kalian itu al-uzru apa uzur. Mereka itu sebenarnya ingin mengikuti perjuangan kalian tapi mereka betul-betul dalam keadaan tidak mampu, lemah, du'afa, sakit atau tidak mendapatkan atau tidak menemukan sesuatu yang untuk dipakai sebagai bekal di dalam perjuangan. Ini berbicara di antaranya masalah Tabuk ini. Karena waktu 9 Hijriah untuk pergi ke Syam Romawi itu memang dalam keadaan sulit dan lain sebagainya. Dan bahkan yang biasanya untuk berperang itu cukup menyiapkan satu kendaraan, tapi untuk ke Tabuk ke Syam ini paling tidak perlu 2 kendaraan. Yang satu buat orangnya, yang satu buat peralatannya. Mungkin peralatan makan, minum mereka sendiri. Jadi memang persiapannya waktu itu luar biasa, sangat dibutuhkan. Fakharaja maka keluarlah untuk ikut berjuang Ibnu Ummi Maktum. Siapa Ibnu Ummi Maktum? Yang buta ini tadi, orang tua yang buta. Ikut keluar di dalam kondisi apa? Ini Allah menceritakan bagaimana keadaan semangat para sahabat dulu. Kita mundur ke perang Uhud. Ila Uhudin, ke Uhud. Orang buta, orang tua, dia mau ikut berjuang juga ke perang Uhud. Wa talaba bahkan tidak tanggung-tanggung meminta siapa sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ayyu'to'an agar yu'to diberikan siapa Ummi Maktum bin Ummi Maktum ini diberikan al-liwa'a kepada bendera perang. Tolong Nabi, kami diberikan kepercayaan untuk memegang bendera perang karena kami buta sehingga kami nggak mungkin lari. Kalau lari nanti itu pasukan bisa lari semua kalau benderanya lari. Fa'akhadha maka mengambil hu kepada al-liwa, akhirnya bendera itu dipercayakan oleh Nabi kepada Mus'ab bin Umair. Fa'akhadhahu maka mengambil hu kepada liwa Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Diambil oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Karena memang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a maka datang rajulun siapa seorang minal kufari dari orang-orang kafir waktu perang Uhud itu. Begitu benderanya dipegang oleh Mus'ab bin Umair, fadaraba maka memukul siapa orang kafir tadi yadahu kepada tangannya sahabat Mus'ab bin Umair yang sedang memegang bendera tadi, allati yang fiha yaitu di dalam lati alliwa adapun bendera. Faqata'aha maka memutuskan siapa orang kafir ha kepada tangannya sahabat Mus'ab bin Umair. Karena tangan kanannya putus, ditebas oleh orang kafir, fa'amsakahu maka menahan siapa sahabat Mus'ab bin Umair. Menahan hu kepada al-liwa bendera tadi bil yadil ukhra, ditahan dengan tangan yang kiri.
Fadaraba maka memukul lagi siapa orang kafir yang lain al-yadal ukhra kepada tangan yang kiri. Tangannya sahabat Mus'ab bin Umair ditebas juga, putus juga. Tangan kanan kiri putus. Fa'amsakahu maka memegang siapa sahabat Mus'ab bin Umair. Memeganghu kepada al-liwa bendera tadi bisodrihi dipegang dengan dadanya. Astaghfirullahaladzim. Dikempit kata orang Jawa. Wa qara'a dan membaca subhanallah sambil tangannya putus, darahnya mengucur. Bendera dia peluk dengan dadanya sambil membaca Al-Qur'an. Subhanallah, yang dibaca adalah Al-Qur'an, yaitu surah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari Ali Imran surah yang ketiga supaya nyambung dan lebih bagus dari 139 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Wala tahinu, jangan lemah siapa kalian semua. Padahal dalam keadaan dia tertebas, darah mengucur, kedua tangannya putus. Jangan kalian lemah. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa antum dan hal adapun kalian semua umat Islam al-a'launa, yaitu yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala, dan pasti insyaallah sebentar lagi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ali Imran ayat 139 sama dengan Toha 68. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Jangan khawatir umat Islam, jangan pernah takut, Anda sebenarnya yang di atas, yang mulia dunia akhirat. In kuntum, jika ada siapa kalian semua mukminina, yaitu beriman siapa kalian semua, asal tetap kokoh imannya, kepercayaannya kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha dan berdoa. Iyamsaskum, apabila yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Apabila menimpakum kepada kalian semua qarhun, apa luka, penderitaan, faqad massal qauma qarhum mithluh, maka mereka pun orang-orang kafir juga pernah luka, pernah kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah memberikan putaran pelajaran. Kalau kita lagi menang, yakinlah bahwa itu bantuan Allah. Kalau kita kalah, berarti kita suruh terus berusaha dan berdoa dan terus memupuk persatuan. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan itu merupakan ujian siapa yang betul-betul syahid, siapa yang pura-pura. Wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Begitulah Allah kalau kepingin menciptakan hambanya ada yang syahid, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Dalam keadaan beliau buntung bisa begitu. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Untuk membersihkan siapa Allah dari dosa-dosa bagi orang-orang yang beriman. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dan untuk menghancur leburkan siapa Allah al-kafirin, kepada orang-orang kafir dengan bantuan Allah langsung atau melalui tangannya umat Islam yang sedang terzalimi. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah Anda menduga bahwa kalian semua langsung bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum ada ujian, sehingga orang belum tahu siapa yang betul-betul mujahid, mujahidah, dan siapa yang betul-betul sabar, dan siapa yang betul-betul pendukung munafik. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawh. Sebelumnya kamu mengharapkan dalam keadaan sehat, kamu mengharapkan kapan perjuangan itu tiba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di depan mata. Kalau sudah di depan mata, silakan Anda berusaha yang terbaik, yang lincah, yang cerdas, dan terus koordinasi dengan TNI dan Polri, dan tetap berdoa.
Jangan lupa, jangan pernah menyakiti hati rakyat dan terus bergabung dengan rakyat. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun wa ma Muhammadun illa rasul. Jangankan saya, kata sahabat Mus'ab bin Umair, Nabi Muhammad saja bisa wafat. Kalau saya wafat dalam keadaan bertempur seperti ini, nggak apa-apa. Nabi Muhammad adalah Rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Para Rasul sudah dari dulu. Afa imma ta'u kutilang qalabatum. Silih berganti para Rasul. Ada yang hidup, ada yang wafat. Kalau Rasul saja wafat, kalau toh saya wafat gara-gara ditebas, apakah Anda semua sahabat mau mundur? Jangan mundur. Saya meninggal, terus perjuangan laksanakan. Ini luar biasa. Semangat daripada sahabat Mus'ab bin Umair ketika sudah buntung kedua-dua tangannya, masih membaca surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 144. Jangan mundur, saya mati, lanjutkan perjuangan. Afa imma apabila wafat, au kutila atau terbunuh, dibunuh, in qalabetum apakah Anda hendak berpaling mundur ala aqabikum, waman dan adapun siaman wamayyad dan adapun siapa orang yang qalib ala akibai mundur ke belakang menjadi penakut, pengecut, falayyadurrallaha syai'a, Anda pun tidak berpengaruh. Mau maju, mau mundur. Maju sahid, mundur Anda. Kalau memang mundur, padahal Anda mayoritas. Kalau bisa jangan. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas dan akan membantu orang betul-betul yang mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang asyakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala. Di tempat tidur juga mati, di medan perjuangan juga mati. Silahkan, sama-sama mati, tinggal Anda pilih mati dalam keadaan seperti apa. Mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah, atau mati dalam keadaan su'il khatimah. Mudah-mudahan kita mati dimanapun berada dalam keadaan syahid dan husnul khatimah. Kalau di lapangan ini mesti takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala. Kalau belum waktunya mati, meskipun dimanapun bahkan di medan pertempuran tidak akan pernah mati. Jadi jangan jadi penakut. La tahlik nafsun qabla ajaliha. Jangan jadi penakut, apalagi sedang dibutuhkan semangat perjuangan keberadaan Anda. Jangan jadi penakut. Toh Anda datang untuk niat baik-baik dan meminta sesuatu keadilan. Waman dan adapun siapa orang yurid yaitu menghendaki siapa man. Yang penting jangan berusaha melanggar aturan. Datang si datang, silakan berjihad, berjuang, berdoa dan berusaha. Yang penting jangan melanggar aturan. Aturan Al-Quran maupun aturan negara. Dan terus koordinasi dengan TNI Polri itu. Ingat perintah orang tua Anda yaitu Panglima TNI itu. Waman dan adapun siapa orang yurid yaitu menghendaki siapa man sawabat dunya kepada pahala dunia. Nu'tihi minha, kalau dia maunya hanya harta dan jabatan oleh Allah pasti dituangkan, silahkan. Tapi wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Tapi bagi orang yang menginginkan pahala dunia akhirat, maka Allah akan memberikan kemuliaan dunia akhirat. Wa sanajzi syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang syakirin. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Terlalu banyak para nabi dan pengikutnya mati terbunuh oleh orang yang zalim. Fama wahanu, maka mereka tidak pernah lelah untuk terus berjuang karena perjuangan mereka untuk menghilangkan kezaliman bagi umat Islam dan kezaliman bagi orang yang belum Islam. Itu perjuangan para sahabat, para tabi'in, nabi dan para ulama. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah wahan, mereka tidak pernah lemah terhadap sesuatu yang menimpa mereka di dalam sabilillah.
Wa ma dha'ufu, dan tidak pernah patah semangat siapa mereka. Wa mastakanu, dan tidak pernah menyerah siapa mereka. Wallahu, dan hal adapun Allah, yuhibbu, yaitu suka siapa Allah, as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar dalam keadaan asabahum fi sabilillah, dalam keadaan dha'ufu, dalam keadaan istakanu, tapi mereka tidak akan pernah madha'ufu, dan mereka juga tidak akan pernah mastakanu, mereka tidak akan pernah patah semangat, mereka tidak akan pernah menyerah, dan mereka juga tidak akan pernah lemah. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baca doa ini. Mereka berkata, gara-gara mereka berkata, meyakini agamanya, berjuang untuk menghilangkan kezaliman, meminta keadilan, mereka disiksa sedemikian rupa. Mereka tetap berdoa, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ighfir lana, mengampunilah siapa engkau lana untuk kami, dzunubana, kepada kekurangan-kekurangan kami. Dengan kami berjuang seperti ini, mudah-mudahan dosa-dosa kami yang telah lampau, sengaja atau tidak sengaja, mudah-mudahan engkau hapus sebelum kami mempertanggungjawabkan di hadapanmu kelak, ya Allah. Wa israfana, dan mudah-mudahan semua israf kami engkau ampuni, fi amrina, sesuatu hal-hal yang kami lakukan dengan berlebihan, dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kau menghapus dan mengampuni dosa-dosa kami. Wa tsabbit aqdamana, dan menetapkanlah, mengokohkanlah siapa engkau ya Allah, aqdamana, kepada pendirian hati dan kaki-kaki kami dan semangat-semangat kami. Wansurna, dan bantulah kami ya Allah, termasuk besok ya Allah. Mudah-mudahan perjuangan umat Islam menghasilkan yang terbaik, dan mudah-mudahan hatinya hakim engkau ketuk untuk memberikan keputusan yang sangat adil, sehingga yang menzalimi umat Islam, yang menghina Al-Quran dan menghina ulama, dihukum dengan setimpal. Wansurna, dan mudah-mudahan memberikan pertolongan siapa engkau ya Allah, alal qaumil kafirin, untuk kami mampu menghadapi orang-orang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya, karena mereka telah berusaha maksimal dan berdoa, Allah tidak pernah tidur, maka telah pasti memberikan kepada mereka Allah, siapa Allah, thawabad dunya, kepada bantuan pahala dunia dan akhirat, wa husna thawabil akhirah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka kepada orang yang muhsinin. Ini yang diucapkan dalam keadaan buntung, darah mengocur, dan bendera tetap dalam pelukan. Beliau membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 144. Ayo semangat, saya mati, teruskan perjuangan. Hadhihi, adapun ini, azaimul qaumi, itulah perjuangan para sahabat, para salafus saleh, para tabi'in, para ulama. Bagaimana kita? Para pejuang sampai habis. Masa kita sekarang tidak mau menghargai bendera saja? Bendera zaman dulu sampai diperjuangkan sedemikian rupa, karena itu merupakan harga diri dan tanda kemenangan umat Islam. Jadi sekarang pataka, lambang-lambang negara, itu silahkan Anda hormati, termasuk bendera. Cuma menghormat saja, kenapa sih, apa beratnya? Wong kita nggak nyembah. Kalau pataka saja, bendera saja kita hormati, apalagi Al-Quran, apalagi Islam, apalagi ulama. Harus kita jaga harga dirinya. Orang tua saja, orang tua kita saja dilecehin, dikibulin, dimarahin segala macam, kita marah, apalagi ulama kita, apalagi Al-Quran. Wal haqqu yaqul, yang sebenarnya laisa 'alal a'ma, yang dimaksud al-a'ma tadi seperti semangatnya Abdullah bin Ummi Maktum, wala 'alal a'raji haraj, itu seperti semangatnya Amrin bin Al-Jamuh. Jadi itulah min nuqaba'il ansar, bagaimana orang buta, bahkan yang pincang seperti Amr bin Al-Jamuh, atau ya itu,
Bagaimana orang pincang, orang buta dulu itu min nuqaba'il ansar, pemimpin-pemimpin Ansar, a'raj wa huwa fi awwalil jais. Mereka berada di barisan terdepan dalam perjuangan mempertahankan Islam dan Al-Qur'an. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai menyampaikan kepada beliau-beliau yang buta, yang pandangannya kurang jelas, yang badannya juga kurang sehat, Nabi sudah menyampaikan, bapak-bapak, innallaha qad adzaraka, sesungguhnya Allah itu qad adzaraka, yaitu sungguh telah memaafkan, menerima uzurmu. Anda nggak ikut nggak apa-apa. Allah sayang sama Anda doakan saja, biar kami yang sehat, yang muda ini yang berjuang. Faqalah, apa jawabannya orang yang pincang? Apa jawabannya orang yang buta? Wallahi, demi Allah, la'ahfiranna bi'urjati hadhihi fil jannah. Dengan kepincanganku ini, la'ahfiranna bi'urjati, sungguh aku akan mengukir dengan kepincanganku ini. Hadhihi ya ini urjati fil jannah, di surga. Subhanallah, luar biasa semangatnya. Ila amthalihim hasba ma taqaddama fi hadhihi surah min dzikrihim radhiyallahu anhum. Coba tuh semangat dulu itu seperti itu. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis shaf. Bagaimana saya tidak punya semangat, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi saja jangankan dalam perang, sampai dipapah oleh Sayyidina Ali dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum maradu'an, itu pergi dipapah ke masjid. Masa kami nggak akan pergi berjihad? Luar biasa. Kembali lagi, itu perjuangannya sahabat Mus'ab bin Umair dan teman-teman. Nah, bagaimana dengan perjuangan sahabat-sahabat yang lain? Oh, perjuangannya kita lihat cerita yang sama, yaitu yang dilakukan oleh sahabat Zaid bin Harithah. Demikian juga sahabat Ja'far bin Abi Talib, sahabat Abdullah bin Rawahah. Akhirnya juga dilanjutkan perjuangannya oleh sahabat Khalid bin Al-Walid Asy-Syahmul Basil, yaitu di mana terjadi waktu perang Mu'tah, yaitu di 8 Hijriah. Subhanallah. Itu akibat apa? Akibat salah satu umat Islam yang dihina, bahkan dibunuh utusan Nabi. Satu orang, gara-gara satu orang akhirnya Nabi subhanallah memerintahkan lawan itu orang Romawi itu. Coba itu. Itu terjadi fi sanatil tsaminah hadasat wazwatu Mu'tah. Jahazar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam ila Mu'tata 3,000 rajulin likitali man qatalu rasulahu ila amiri Busrah. Karena utusan Nabi yang bernama Al-Harith bin Umar dibunuh oleh Syurahbil bin Amrin Al-Ghassani. Akhirnya Nabi bilang, kalau begini terus nanti umat Islam diinjek-injek. Islam diinjek-injek, Quran terus-menerus diinjek-injek. Lawan kalau begitu. Yang penting saya mengutus kalian, Anda tidak boleh menghancurkan gereja. Tidak boleh menyakiti anak-anak, tidak boleh menyakiti orang tua jumpo, apalagi perempuan. Coba ini. Waqad awsahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam biwasaya minhum satajiduna fiha rijalan fis sawami. Sawami itu gereja khusus. Tapi kalau gereja umum itu namanya biya itu. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 40 itu. Salawat lil yahud, masajid lil muslim dan seterusnya. Mu'tazilin fala tata'arradu lahum wala taqtulu imra'atan wala saghiratan wala kabiratan fa'niyan wala taqta'u sajaran wala tahdimu bina'an. Falamma wasala al-jaisu Mu'tata wajadu jaishan 'aziman minar Rum. Begitu sampai di Romawi, sahabat sempat berpikir, bagaimana ini? Apakah kita kirim surat kepada Nabi dulu untuk minta ditangguhkan dulu, menyusun kekuatan, apa langsung maju? Kata sahabat Abdullah bin Rawaha, maju terus. Karena kita berperang bukan karena jumlah, tapi kita berperang karena lillahi ta'ala. Kalau wafat dalam keadaan syahid, kalau kita menang, biarin, itu merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyampaikan, ya qaum, wallahi innal ladzina takrahuna huwa ma kharajtum lahu tatlubuna asyhada wa nahnu ma nuqatilu biquwwatin wala bikathratin ma nuqatilu illa bihadha ad-din alladhi akramana Allah bih fa imman nasru wa imma asyhada faqalu sadaqah wallahi ibnu Rawahata.
Akhirnya langsung maju. Falamma wasala al-jaisu Mu'tata wajadu jaishan 'aziman minar Rum faqataluhum hatta qutila Zaid bin Harithah. Akhirnya wafatlah pemegang bendera yang bernama Zaid bin Harithah. Sahabat Zaid bin Harithah wafat, Raisul Jais fakhadar rayata Ja'far ibnu Abi Talib. Demikian dipegang oleh sahabat Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya ditebaslah tangan kanan kirinya, sehingga akhirnya sampai bendera itu beliau peluk. Wa qatala hatta quti'at yaminuh fakhadar rayata biyasarih faquti'at aidan fahtadanaha hatta qutila, sampai beliau terbunuh. Fa'akhadaha, kemudian bendera tadi diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Faqutila aidan fa'akhadaha asy-Syahmul Basil Khalid ibnul Walid. Faqatala al-a'da'a bimaharatihi al-harabiyyah qitalan syadidan wa qatala minhum adadan 'azima hatta khallasal muslimina minhum wa raja'a ilal madinati fa'athna alaihi salatu wassalam ala Khalid. Itu perjuangannya para sahabat dalam rangka membela Islam, memegang juga bendera dan seterusnya. Jadi soal bendera ini seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 21, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Perjuangan mereka, orang-orang yang berjuang, tokoh-tokoh, semuanya itu pejuang itu, tempat kuburannya akan saya jadikan masjid di sebelahnya, di tempatnya buat masjid, sehingga doa selalu sampai dan selalu menjadi kenangan. Dan soal menghormat bendera, pataka, segala macam, seperti yang diabadikan di dalam surah Yusuf ayat 100. Wa kharru lahu sujjada. Keluarganya Nabi Yusuf semuanya hormat kepada Nabi Yusuf, itu nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Jadi inilah yang harus kita bela, perjuangan umat Islam, karena umat Islam itu menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahr wal humma. Jadi perumpamaan orang mukmin itu di dalam saling membantu dalam perjuangannya, kasih sayangnya, itu seperti satu tubuh yang apabila ada yang sakit maka tubuh yang lain ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur semalaman. Itu ada di dalam hadis Bukhari 6011, Muslim 2586 dan seterusnya dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Kita lanjutkan surah At-Taubah ayat berikutnya yaitu 92. Wala 'alal ladzina, dan tidak ada dosa bagi orang-orang idza ma atauka, apabila datang siapa para sahabatkah kepadamu, Nabi dan para sahabat maksudnya, litahmilahum, agar membawa, mengizinkan siapa kamu membawa hum kepada mereka. Kulta, menjawab siapa engkau Nabi, la ajidu ma ahmilukum, belum menemukan siapa aku ma kepada sesuatu, ahmilukum yang bisa untuk membawa siapa aku, kum kepada kalian semua, alaihi atas ma, jihad. Jadi la ajidu itu pengertiannya insya Allah seperti itu. Beda dengan la ahmilukum. Kalau la ahmilukum, saya tidak akan pernah membawa kamu. Tidak begitu. Kalau ini lembut sekali, mohon maaf. Sementara waktu saya belum bisa menyertakan atau membawa Anda karena kami belum bisa ada bantuan. Kenapa belum bisa? Karena satu orang waktu itu kalau mau berjuang harus mempersiapkan sendiri kendaraannya, bekalnya, segala macam. Sedangkan waktu itu menurut sahabat Ibnu Abbas, sa'aluhu ayyahmilahum 'alad dawab wa kana ar-rajul yahtaju ila ba'irain. Setiap orang waktu itu paling tidak butuh 2 onta. Ba'irin ba'irain ila ba'irain, ba'irin yarkabuhu wa ba'irin yahmilu ma'. Jadi yang satu buat dia tunggangin ke Syam, yang satu buat bawa airnya dia sendiri. Wa zadahu li bu'dit tariq. Kenapa? Jaraknya jauh dari Madinah ke Syam itu. Wa qala al-Hasan nazalat fi Abi Musa, ada yang berpendapat katanya sahabat Abi Musa juga sama waktu itu pernah ada kasus wa ashabihi atau an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyastahmiluhu wa wafaqa dzalika minhu ghadaban faqal. Nabi waktu itu sedang konsentrasi menyiapkan, sedangkan ini masih banyak yang meminta. Jadi maksud Nabi, sebentar dulu ya, yang bagian ini sebentar, saya mau ngurusin yang lain dulu. Wallahi la ahmilukum wala ajidu ma ahmilukum alaih fatawallaw wa hum yabkun. Akhirnya para sahabat yang belum ada keputusan dibawa apa tidak itu
mereka nangis. Fada'ahum. Kenapa menangis? Karena mereka khawatir tidak bisa menyertai jihad perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membela Islam, membela Al-Qur'an. Sahabat dulu sampai nangis tuh karena pengen ikut berjuang. Kalau sekarang malah terbalik, sesama muslim malah dizalimin kiainya. Fada'ahum, maka memanggil, karena kalau untuk sahabat Musa dan sahabat-sahabatnya tadinya Nabi belum ada keputusan. Akhirnya Nabi setelah itu memberikan keputusan. Fada'ahum, maka memanggil hum kepada mereka, sahabat Abi Musa dan teman-temannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa'atahum, dan akhirnya memberikan siapa Nabi Daudan. Daudan itu onta ma baina thalath ilal ashri. Dari sekitar 3 sampai 10. Di dalam hadis yang lain diberikan 5 onta. Faqala Abu Musa, untuk menyenangkan orang yang sepertinya sekilas mereka tersakiti oleh Nabi. Padahal tidak. Cuman Nabi itu kepingin selalu membahagiakan sahabatnya. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Kalau bahasa kita dikasih onta 5 biji. Coba. Kalau satu onta 25 juta kali 5. Loh tuh. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa dikasih tuh. Kalau bahasa kita. Faqala Abu Musa, maka berkata siapa Abu Musa, karena perang itu kewajiban mereka pribadi. Karena tadi itu Nabi sempat belum memberikan keputusan, takut mereka tersinggung, akhirnya Nabi memberikan 5 onta. Alastahalafta ya Rasulullah, bukankah engkau tadinya bersumpah untuk belum bisa kami dibawa? Ya Rasulullah, faqala, maka menjawab siapa Nabi, ini sesungguhnya aku insya Allah, jika menghendaki Allah, siapa Allah, la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairam minha. Kalau aku misal bersumpah lalu menemukan yang lebih baik, illa ataitu, kecuali pasti mengganti siapa aku Nabi melakukan alladhi huwa khairun, kepada sesuatu yang huwa adapun ladhi khairun, yaitu lebih bagus. Wa kafartu, dan membayar denda siapa aku. Kafartu ya, kafarah bahkan, bukan kifarah. Kalau kifarah itu bahasa Indonesia, tapi terserah lah. Kafartu, membayar denda siapa aku, ayyamini, daripada sumpahku. Ini hadisun sahih akhrajahul Bukhari wa Muslim bilafdin wa makna. Fada'a bina fa'amara lana bi khamsi daudhin ghuridra, itu ini ada di dalam Muslim 1649. Hadisnya dari sahabat Abi Musa, atau An-Nasai juz 7 halaman 9, Ibnu Hibban 4354, dan kalau Bukhari 3133 atau 4385 tuh. Kalau di Ahmad juz 4 halaman 401, terserahlah mau buka yang mana. Jadi sahabat dulu itu kalau nggak ikut berjuang, kalau belum ada kepastian, beliau nangis. Nangisnya bukan dibuat-buat, bukan karena disuting, bukan. Makanya ada syair begini. Idza stabakat dumu'un fi hudud tabayyana man baka mimman tabaka. Apabila istabakat, bercampur aduk, dumu'un, apa beberapa air mata, fi hududin, di dalam beberapa pipi, tabayyana, maka menjadi jelas, man, siapa, baka, yang menangis, mimman, dari orang ketimbang orang, tabaka, yang pura-pura menangis. Nah, ketika orang menangis ketahuan mana yang nangis beneran, mana yang pura-pura menangis. Kita lanjutin. Kembali lagi kepada surah At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litamilahum qulta la ajidu ma ahmilukum. Bukan la ahmilukum, tapi la ajidu ma ahmilukum. Jadi Nabi itu luar biasa. Kalau diminta sesuatu, Nabi itu kadang-kadang kalau nggak punya itu diam. Kalau mau iya itu berarti punya. Kalau Nabi nggak suka kadang-kadang diem. Jadi kata sahabat Jabir, masu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in, kecuali Nabi itu an syai'in qattu la. Nabi itu tidak pernah ngomong la, tapi kalau mau ngomong la itu biasanya Aisyah kata diam. Beliau kalau diam berarti beliau enggak itu sebenarnya. Beda kalau dengan anak yang mau nikah, kalau diam itu kadang-kadang iya mau itu. Jadi lihat sesuatu. Kamu mau nikah enggak? Nah, kalau udah senyum-senyum, diem, nah itu mau kali itu. Beda kalau Nabi diem itu maksudnya kadang-kadang tidak. Kalau beliau iya, jelas beliau, na'am.
Itu diabadikan di dalam hadis Bukhari. Kenapa Nabi begitu? Nabi itu tidak kepingin menyakiti hati sahabatnya. Enggak seperti sekarang kan. Beda dikit aja udah ribut sama umat Islam. Enggak boleh begitu. Apapun jamaahnya, apapun radio, televisinya, apapun madhabnya, insya Allah sama-sama ahli surga. Ini bulan Sya'ban, masuki bulan Ramadan. Kita harus rukun, sama-sama minta maaf. Yang lalu biarlah berlalu, kita ke depan, kita tatap masa depan. Itu hadis Bukhari 6034, Fathul Bari juz 10 halaman 559 sampai 565. Memang waktu perang Tabuk ini luar biasa. Jumlah pasukan sampai sekitar 30.000. Kalau perang Badar itu kan sekitar 313. Perang Uhud sekitar 700. Kalau perang Khaybar itu sekitar 1.500 pasukan tuh. Kalau waktu Fathi Mekah itu sekitar 10.000. Kalau perang Hunain itu sekitar 10.000. Kami ulangi 12.000. Kalau Fathi Mekah 10.000. Dan waktu perang Tabuk ini sahabat Abu Bakar luar biasa pengorbanannya. Sampai ketika ditanya, hal abaqaita li ahlika syai'an abaqaitu lahumullah wa rasuluh. Kamu ini banyak banget ini memberikan sedekah. Bagaimana untuk keluarga? Wah, hari ini sudah ada Nabi. Kami meninggalkan sesuatu yaitu Allah dan Rasulnya. Untuk hari ini kami sudah serahkan semuanya kepada Nabi. Karena besok kami ini kan orang kaya Nabi. Besok ada yang transfer lagi tuh melalui ATM. Kira-kira begitu. Nah, kalau sahabat Utsman itu ada yang bilang itu 1.000 dinar. Ada yang bilang 10.000 dirham. Karena antara 1.000 dinar dan 10.000 dirham itu angkanya sama kalau zaman dulu. Tambah 300 onta, 50 kuda. Kalau Abdurrahman bin Auf itu 100 uqiyah. Sahabat luar biasa perjuangannya. Buku ATM-nya ditahan, tapi nggak usah pakai ATM juga bisa saling sumbang. Nggak kurang akal itu. Kita lanjutin. Begitu disampaikan oleh Nabi, aku belum bisa memastikan kamu dibawa apa tidak karena saya belum menemukan bantuan untuk Anda. Wa ayunuhum, jadi Nabi itu tidak pernah memutuskan semangat orang. Akhirnya dia menangis. Wa ayunuhum, dan halnya adapun air mata mereka tafidu, yaitu bercucuran minad dam'i dari air mata. Hazanan, karena sedih. Alla yajidu, kenapa sedih? Karena tidak menemukan siapa mereka maka pada sesuatu yunfikuna, yang untuk bekal untuk ikut berjihad siapa mereka. Mereka itu siapa aja? Nah, ini namanya terjadi banyak perbedaan pendapat. Ada yang bilang yaitu Abdullah bin Mughaffal, Sakhr bin Sulaiman, Abdullah bin Ka'ab al-Ansari, Ulayya bin Zaid al-Ansari, Salim bin Umar, Tha'labah bin Ghanamah, Ma'qil bin Yasar. Ada yang bilang Abu Ya'la Abdurrahman bin Ka'ab, ada yang bilang Amr bin Humam bin Jamo, dan seterusnya. Yang jelas ada sahabat yang waktu itu menangis karena tidak bisa ikut berperang, berjihad, membela Islam, membela Al-Quran, membela ulama. Yang terakhir surat Taubah ayat 93. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum awniya. Radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu 'ala qulubihim. Wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Innamas sabilu, sesungguhnya alasan kita boleh memberikan pelajaran atau menyampaikan teguran kepada orang yang munafik, alalladzina, atas orang-orang yasta'dinuka, meminta izin siapa mereka kepadamu Nabi, wahum, dan halnya adapun mereka aunia, itu yaitu sebenarnya mereka kaya, mereka sehat, tapi mereka pura-pura tidak mampu, pura-pura sakit, tidak mau ikut berjihad, membela Al-Quran, membela Islam. Radu, senang siapa mereka, ridho siapa mereka, bi ayyakunu, agar ada siapa mereka aunia, ma'al khawalifi, bersama orang-orang yang tidak ikut berjihad, sama anak-anak yang orang-orang tua jumpo. Wa taba'a, dan telah mengunci Allah, siapa Allah menutup, ala qulubihim, atas kulub-kulub mereka, hati mereka, perasaan mereka, hati mereka, sehingga mereka tidak terketuk untuk membela Islam, padahal KTP-nya Islam. Fahum, maka adapun mereka la ya'lamuna, yaitu tidak mengerti siapa mereka, akibat mereka tidak membela Islam dan Al-Qur'annya. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah ikhwan dan akhwat, telah kita simak bersama
kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sanusi, Tafsir Al-Qurtubi Quran Surah At-Taubah ayat 87 sampai dengan ayat 93. Dan seperti biasa kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami kembali mengajak ikhwan akhwat untuk ikut berpartisipasi. Kirimkan pertanyaan ikhwan akhwat lewat SMS maupun WhatsApp di 08111 9999720 atau telepon di 021 845 1512. Kami akan kembali untuk sesi tanya jawab setelah jeda yang berikut ini. Radio Satu Rahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu. Terima kasih masih menyimak siaran kami di Tausiah Malam kajian kitab Tafsir Al-Qurtubi bersama Ustaz Ahmad Sanusi. Malam hari ini Ustaz membahas kajian Quran Surah At-Taubah ayat 87 sampai ayat 93 yang sudah kita simak bersama sebelum jeda tadi. Dan berikutnya kita akan bacakan SMS ikhwan akhwat yang sudah dikirim. Yang pertama, ini komentar Pak Ustadz nih dari Bapak Solihin di Cipete. Assalamualaikum Pak Kiai Ahmad Sanusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, ini pertanyaan juga. Kenapa pemimpin kita kebanyakan Islam tapi sama Islam tidak senang? Contoh di luar Islam masih dibela. Apakah Islamnya ini musingin apa musiman katanya Pak Ustadz? Musingin. Ulangi lagi ya, mau apa? Apakah Islamnya ini musingin apa musiman? Musingin. Ya itu jawabannya. Kalau kami nggak bisa jawab itu, wallahu a'lam bishawab. Dilanjutin. Baik. Terima kasih ya Pak atas komentarnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sebentar nih. Agak lama rupanya nih. Kita ke pertanyaan dari Mufarida di Bantul, Yogyakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, apakah Abdurrahman bin Muljam itu hafal Al-Quran? Namun kenapa ia membunuh Ali bin Abi Thalib? Itu Sayyidina Ali itu yang ditebas tuh sininya. Pelipis apa tadi? Kening. Jabhah. Iya, subhanallah. Iya, beliau ini mohon maaf, beliau orang Arab. Berbicaranya luar biasa, puasanya, hafal Al-Qur'annya. Kalau bahasa hadis Bukhari itu hum min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina itu. Benar itu. Jadi kalau ada umat Islam mau mencelakakan umat Islam itu lagu lama itu. Itu silakan cek di dalam hadis Bukhari 3606, 3607, 7084, Fathul Bari juz 6 halaman 763 sampai 666. Jadi mungkin itu termasuk keturunannya Qabil itu. Bukan keturunannya Nabi Adam. Oh, Nabi Adam ini kan gak suka ribut sesama umat Islam. Dia mah jangankan saudaranya juga malah dibantai. Astagfirullah, mudah-mudahan bertobat dan sadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini kiriman pendapat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Doakan hakim yang akan memutuskan vonis Ahok besok bisa amanah Pak Ustadz dan menegakkan hukum dengan adil. Amin. Baik, kemudian pertanyaan ini mengatakan hati-hati dari hamba Allah tidak menyebutkan nama. Isu pembubaran HTI hari ini bisa jadi pengalihan isu untuk sidang besok katanya Pak Ustadz begitu. Ada tanggapan Pak Ustadz? Aduh, saya nggak bisa jawab. Tapi Husin yang ahli yang kayak begitu. Ada lagi satu lagi? Satu lagi. Ini mungkin di luar tema Pak Ustadz. Katanya dari Ibu Rahma di Parung Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Maaf di luar tema. Jika seorang anak wanita yatim mau menikah, siapa yang paling berhak menjadi wali? Baik dari pihak keluarga bapaknya atau keluarga ibunya Pak Ustadz?
Dari keluarga bapaknya. Dari keluarga bapaknya. Iya. Barangkali sementara begitu, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya, kajian untuk kita semua di malam hari ini. Tentunya semoga bermanfaat dan Ustadz diberikan balasan pahala yang berlipat ganda, dan kita doakan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan supaya bisa terus membagikan ilmu untuk kita semua. Dan terima kasih juga Wanawat yang sudah ikut berpartisipasi, dan SMS pertanyaan maupun WhatsApp yang tidak sempat kami bacakan, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita akan berjumpa lagi dengan Ustadz Ahmad Sanusi insyaallah hari Sabtu jam 6 pagi dalam kajian Kitab Fathul Bari. Dan kami yang bertugas di malam hari ini, saya Julfikar, ada Ondi di balik kamera, Yusuf Bangkit di meja operator, dan Fajar di switcher, serta kerabat kerja kami yang bertugas di daerah undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.